Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Mustika Sari. Saya dari Farmasi 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan tidur, terutama untuk insomnia dan sleep apnea. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang insomnia terlebih dahulu. Insomnia merupakan keluhan yang paling umum dalam dunia medis, dalam praktik medis umum, karena sering menyebabkan kesusahan. Kesusahan ini disebabkan karena rasa takut atau rasa tidak nyaman atau rasa tidak dapat tidur pada waktu tidur. Hal ini menyebabkan gangguan produktivitas terkait pekerjaan karena kelelahan atau kantuk di siang hari. Epidemiologinya, insomnia jangka pendek terjadi pada 33% hingga 50% populasi orang dewasa. 17 diantaranya melaporkan bahwa gejalanya serius. Insomnia kronis berkisar dari 9% hingga 12% pada masa dewasa dan hingga 20% pada usia lanjut. Lalu selanjutnya, perbedaan diagnosa terbagi menjadi 3. Yang pertama, diagnosa primer yang merupakan keadaan hiperarousal, di mana pasien insomnia mengalami peningkatan tingkat metabolisme daripada orang normal. Dengan demikian, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tertidur. Lalu yang kedua, insomnia komorbid atau sekunder, yang merupakan gejala atau manifestasi gangguan medis lainnya. Lalu yang ketiga, insomnia kronis, seringkali disebabkan oleh kondisi kejiwaan atau medis. Pemeriksaan diagnostik lengkap harus diselesaikan pada individu ini dan harus mencakup tes laboratorium urin, pemeriksaan status fisik dan mental, serta mengesampingkan penyebab terkait obat atau zat. Lalu untuk pengobatannya terbagi menjadi 2, yaitu terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Terapi non-farmakologis ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, terapi perilaku kognitif. Lalu yang kedua, edukasi tentang tidur normal. Lalu yang ketiga, terapi kontrol stimulus. Yang keempat, pembatasan tidur. Dan yang kelima, terapi relaksasi. Serta yang keenam, pendidikan tentang higiene tidur yang baik. Jika terapi non-farmakologis ini sudah memuaskan dan pasien sudah dinyatakan sembuh atau membaik, maka terapi non-farmakologis bisa dilakukan atau dapat tidak dilakukan sesuai dengan kondisi pasien. Lalu yang selanjutnya ada terapi farmakologis, maksud saya, terbagi menjadi 3. Yang pertama, histamin, antihistamin. Ada 2 obat yang sering digunakan, yaitu diphenhydramin, yang kedua doxilamin. Lalu ada antidepresan. Obat-obat yang sering digunakan yaitu amitriptilin, doxepin, nortriptilin, mirtazapin, dan trazodon. Lalu ada anti-insomnia itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, benzodiazepin. Obat-obat yang sering digunakan yaitu nitrazepam, flurazepam, dan estazolam. Lalu untuk non-benzodiazepin yang sering dipakai yaitu zolpidem, zaleplon, dan ezopiklon. Lalu selanjutnya ada evaluasi hasil terapi. Pasien insomnia jangka pendek atau kronis harus dievaluasi setelah 1 minggu terapi untuk menilai kemajuan obat maksud saya, efek samping, dan kepatuhan terhadap rekomendasi non-farmakologis. Lalu untuk pasien dengan insomnia kronis, kemungkinan penyebab medis, psikiatri, dan farmakologis harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Lalu untuk sleep apnea merupakan gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan seseorang terhenti sementara selama beberapa kali saat tertidur. Terjadi
pada 20 hingga 25 juta orang dewasa dan juga terjadi pada anak-anak dan remaja. Lalu untuk pengobatannya terbagi menjadi dua jenis, terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Untuk terapi non-farmakologis sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tekanan jalan napas positif. Terapi ini menggunakan tabung fleksibel yang menghubungkan mesin ke masker yang menutupi hidung. Dengan kata lain, terapi ini merupakan terapi yang menggunakan oksigen. Lalu penurunan berat badan. Yang ketiga, pembedahan. Pembedahan ini dilakukan dengan membuka jalan napas bagian atas dengan membuang amandel, memotong dan mengatur ulang orientasi pilar tonsil posterior dan anterior serta mengangkat uvula dan bagian posterior langit-langit. Lalu untuk terapi farmakologisnya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, agen serotonergik. Agen ini terdapat dua obat yang sering digunakan, yaitu fluoxetine maksud saya, dan paroxetine. Lalu untuk antidepresan trisiklik yang sering digunakan yaitu imipramine dan protriptilin. Lalu untuk stimulan pernapasan yaitu tefilin, dan ada medroxyprogesterone dan klonidin. Untuk evaluasi hasil terapinya, dievaluasi setelah 1-3 bulan pengobatan untuk perbaikan kewaspadaan dan gejala siang hari, misalnya mengantuk, gangguan memori, dan mudah tersinggung, serta penurunan berat badan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat salah penyebutan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya juga masih membutuhkan evaluasi, kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen tentang apa yang telah saya jelaskan ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.